Seoul bergerak dengan cepat, bahkan waktu seolah berlalu lebih cepat di kota ini. Tempat energi, semangat, dan kenangan masa lalu hidup berdampingan. Inilah Seoul, ibu kota Korea. Tarian kuda yang telah memikat dunia. Irama memikat Gangnam Style dari Psy sukses mencapai peringkat 2 di tangga lagu Billboard. Dan seperti lagu itu, dunia malam di Seoul sangat energik. Hari-hari di Seoul dimulai dengan orang-orang melangkah. Banyak orang. Seoul adalah kota besar dengan populasi 10 juta dan memiliki sejarah 600 tahun. Jadi, kota ini penuh dengan kisah untuk diceritakan. Selama 35 tahun masa pendudukan Jepang, waktu seolah berhenti di Seoul. Dengan kemerdekaan, Seoul kembali menjadi ibu kota Korea. Namun, perang Korea pecah dan Korea terbagi menjadi dua. Yang tersisa hanyalah sebuah kota yang rusak dan tertutup abu. Walaupun perang membawa luka dan kehancuran, Seoul tetap berdiri tegak. Perkembangan ekonomi yang mengejutkan disebut keajaiban Sungai Hanggang, dan kota ini tumbuh makmur menjadi kota kelas dunia. Seoul meraih semua ini hanya dalam 30 tahun. Seoul terletak di barat laut Korea Selatan, luasnya sekitar 605 km persegi, yang merupakan 0,6% dari seluruh negeri ini. Namun, lebih dari 1/5 populasi negara ini hidup di Seoul. Sejarah Seoul telah berusia 600 tahun. Di kota ini, sejarah dan tradisi hidup berdampingan dengan masa kini. Samcheongdong, tempat di jantung kota Seoul, terkenal akan keindahan jalan-jalannya. Kafe-kafe nyaman, toko-toko indah, dan galeri-galeri elegan yang dibangun dengan gaya rumah Hanok tradisional berderet di jalanan. Di salah satu sisi jalan terdapat desa Bukchon Hanok. Desa bersejarah ini bukanlah museum melainkan tempat tinggal. Rumah-rumah tradisional ini adalah rumah sungguhan. Dalam periode Joseon, bangsawan tinggal dalam rumah-rumah ini dan selama pendudukan Jepang, aktivis kemerdekaan tinggal di sini. 북천은 조선시대에 종로 이북 지역을 이야기하고 있습니다. 이곳은 조선 초기부터 한양을 대표하는 많은 사람들이 살고 있었습니다. 북천은 경복궁과 창덕궁 사이에 있고 뒤로는 북악산을 등지고 있기 때문에 거주 환경이 매우 좋은 곳이었습니다. Rumah-rumah ini telah memberi perlindungan dan kenyamanan selama bertahun-tahun hingga kini. Rumah tradisional Hanok ini adalah sebuah pesanggerahan. Pengunjung bisa merasakan gaya hidup yang tenang, yang hanya dimiliki rumah tradisional Korea. Taman tengahnya bisa dilihat dari semua ruangan di dalam rumah. Rasanya terbuka, tapi saat berada di dalam kita seperti terlepas dari dunia luar. 이 대문 안에 들어서면 딴 세상이다. 섬 같다. 서울의 완벽한 시골집, 서울 속에. 그거를 여기서 보는 거예요. Dalam rumah tradisional Korea, duduk, makan, dan tidur dilakukan di lantai. Namun sepertinya tak ada yang keberatan. I read in the internet and I read a few comments about how comfortable it is and it's warm, and so I thought I want to use this chance to make it here. Yes.
Di dekat situ terdapat studio kerajinan tangan tradisional untuk menyibukkan Anda. Benda warna-warni yang unik. Mereka dibuat dengan ikatan tradisional yang disebut medep. Membuat ikatan satu demi satu membutuhkan waktu, namun hasilnya sepadan dengan waktu dan usahanya. Karena Anda akan melihat gaya hidup cendekiawan klasik yang sederhana dan tenang. Jalur benteng Seoul dibangun dengan meletakkan batu-batu. Jalur benteng ini menghubungkan 4 gerbang Hanyang, ibu kota dinasti Joseon. Diam tapi kekal, benteng ini ada untuk menandai kota Seoul yang abadi. 서울이 가지고 있는 그런 입지적인 독특성을 가장 잘 볼 수 있는 데가 성곽이에요. 그래서 성곽 위에 올라가서 쭉 보게 되면은 이 도심부죠. 현재는 그 도심부가 이렇게 산으로 해서 우요되어 있는 그런 특성을 가장 잘 볼 수 있는 위치가 그 성곽로라고 할 수 있어요. 게다가 예전에는 그 우리나라 그 전통적으로 산을 그 숭상하는 신성시하는 그러한 사상들이 굉장히 지배적이었는데 그래서 이제 산을 끼고 도읍이나 이제 도시들이 위치하게 되는 그러한 특성을 볼 수가 있어요. Di atas dinding benteng, Seoul masa kini menampakkan diri sebagai kota modern. Dengan dinding di antaranya, masa lalu dan masa kini, kota itu bertemu. Kota kosmopolitan besar ini memiliki begitu banyak kenangan masa lalu. Disinilah kota ini memperlihatkan seperti apa masa lalu dan masa kini. Jalur ini terbentang sejauh 18 km dan dengan berjalan melaluinya, Anda akan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan kota ini. Bahkan saat ini, ibu kota yang berusia 600 tahun ini terus memperbaharui diri, menciptakan peta dan reputasi baru. Melihat ke bawah dari jalur ini, ada taman wangi yang menyimpan aromanya selama berabad-abad. Inilah taman untuk para raja dan ratu yang telah wafat. Jongmyo adalah kuil kerajaan, tempat arwah raja dan ratu dinasti Joseon bersemayam. Setiap tahun upacara diadakan untuk menghormati leluhur. Jongmyo Jerye mengacu pada upacara, dan Jongmyo Jeryeak mengaku pada penampilan yang mendampinginya. Jongmyo Jeryeak adalah bagian sejarah yang penting dan telah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung warisan lisan manusia. Sungai Hanggang adalah simbol Seoul sekaligus jantung dan pusat kehidupannya. Selama 600 tahun, sungai ini berbagi takdir yang sama dengan kota ini. Pertama, jembatan kereta api Hanggang dibangun tahun 1900. Kini, 31 jembatan terbentang di atas sungai itu menghubungkan utara dan selatan Seoul. Sungai Hanggang adalah masa kini dan masa depan Seoul. 세계의 어떤 도시도 강을 끼고 있지 않은 도시는 사실 없습니다. 그래서 강은 도시의 어떤 젖줄이기도 하지요.
이 한강을 중심으로 우리가 서울을 발전시키는 건 굉장히 중요하다. 경관적으로도 중요하고 생태적으로도 중요하고 그다음에 그것이 도시 골격을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있죠, 지금. Sejak kapan ada jembatan di atas Sungai Hanggang? Menurut catatan sejarah, Raja-Raja Joseon dahulu menyusun kapal-kapal besar dan mengikatnya menjadi satu, dan menutupinya dengan papan kayu untuk membuat bujanggyo. Perkembangan ekonomi Korea yang mengagumkan di tahun 70-an dikenal sebagai keajaiban Sungai Hanggang. Baru 50 tahun lalu, rakit mulai membawa orang menyeberang. Kini, sungai ini dihiasi dengan jembatan berteknologi tinggi dan gedung-gedung tinggi. Air berwarna pelangi memancar dari dermaga air mancur. Dermaga air mancur ini adalah yang terpanjang di dunia. Sungai adalah naungan, tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Nanjido memiliki 2 taman ekologi. Dari sini, seluruh sungai bisa terlihat dalam kemegahannya. Tempat ini tadinya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah selama beberapa dekade. Namun kini tempat ini diubah menjadi taman ekologi. 당초 그 하늘공원과 노을공원이 있는 지역은 난지도라 해서 난초와 영지버섯으로 아주 유명한 참 서울에서 가장 아름다운 지역 중에 하나였거든요. 근데 서울이 1960년대, 70년대 급격하게 성장하면서 서울 시내에서 발생한 쓰레기를 거기 그 난지도라는 섬에다가 다 모은 겁니다. 그래서 한 30년간 모은 쓰레기로 만들어진 100m에 이르는 산을 다시 인간이 쓸 수 있도록 공원으로 만들어 놓은 거예요. Setiap musim gugur, Seoul mengadakan festival Eulalia untuk dinikmati penduduk kota. Langit, angin, dan senja. Dari sini, semua sepertinya sangat dekat. Yeouido adalah pusat kota yang terletak di tengah Sungai Hanggang. Ini adalah pusat institusi finansial dan stasiun penyiaran. Konstruksi Gedung Majelis Nasional Yeouido berawal di tahun 1969 dan diselesaikan tahun 1975. Dan gedung itu masih berdiri tegak di Sungai Hanggang. Tempat ini juga merupakan pusat politik Korea dengan Gedung Majelis Nasional. Sungai yang tenang mengalir melalui hutan beton. Ini adalah pemandangan unik Seoul. Tak hanya tanah yang telah dihidupkan kembali, ada lebih banyak air yang mengalir melalui Seoul. Cheonggyecheon yang membentang sejauh 5,8 km adalah sungai buatan. Setelah diperbaiki selama 36 bulan, area Cheonggyecheon yang tadinya didominasi oleh jalan layang menemukan bentuk aslinya sebagai sungai. Jalanannya disingkirkan dan diganti dengan daya tarik kota yang unik bagi semua orang. Ruang budaya baru telah lahir. Keluarga dan pasangan kekasih datang untuk bersantai dan melepaskan diri dari kesibukan kota. Cheonggyecheon telah menjadi tujuan turis paling romantis di Seoul. Di malam hari, Cheonggyecheon diterangi cahaya yang lebih indah. Air yang mengalir dan cahaya warna-warni membuat malam di sini tak terlupakan. 이 서울이라는 도시는 600년의 역사, 그 이전에 백제 시대부터 수도였던 역사가 있지만 이 역사를 지닌 도시로서의 정체성은 과거의 그 모습들을 어떻게 잘 복원하고 또 그들이 가진 특성을 잘 드러내느냐가
도시 경쟁력을 갖추는데 특히 문화적인 측면이나 역사, 경관적인 측면에서 중요하다 이렇게 봐서. Seperti halnya di kota-kota lain, ada tempat di Seoul tempat anak muda berkumpul. Pusat pertunjukan langsung, inilah Daehangno. Ada 100 lebih bioskop kecil di jalanan dan gang-gang. Papan iklan mengiklankan pertunjukan drama, musikal, dan pertunjukan lain yang cocok dengan reputasi Daehangno sebagai jalan budaya dan seni. 대학로는 정말 대학로만의 그 느낌이 있어요. 외국인들도 많고 젊은 분들도 많고 어르신들도 많고 어린이들도 많아요. 다양한 연령대가 각자의 그 원하는 재밌어하는 흥미로워하는 그 부분에서 정말 즐겁게 즐기는 것 같아요. 그런 게 저한테 굉장히 신선하고 네, 또 미래가 밝은 것 같아요. 네. Selama 365 hari dalam setahun, tirainya tak pernah diturunkan karena pertunjukan beragam genre dan tema ditampilkan di panggung. 평소에는 일상에 묻혀 살다가 또 신랑이랑 아니면 아이랑 또 연극을 보러 왔을 때 많은 에너지를 얻고 가거든요. 그 에너지를 얻어서 또 한 달 아니면 2주 이렇게 견뎌나가는 것 같아요. Di Daehangno, panggungnya tak hanya di dalam gedung, tapi di mana-mana. Pertunjukan percobaan dan komedi pendek. Anda akan menikmati pertunjukan spesial walaupun hanya di jalanan. Terkadang lucu, terkadang tragis. Jalanan menawarkan pesta bagi jiwa. Inilah yang membuat Daehangno spesial. Oppan Gangnam Style. Apa yang membuat Seoul begitu berenergi? Salah satu yang membuat Gangnam terkenal adalah mode. Banyak toko mode mutakhir bisa ditemukan di sini sehingga menciptakan budaya yang unik. Distrik ini membuat istilah Gangnam Style terkenal dan jalan-jalannya selalu dipenuhi dengan orang-orang yang modis. Selalu ada kejadian menarik di Gangnam. Ternyata Gangnam dahulu merupakan area pertanian dengan desa-desa kecil. Namun sejak tahun 1970-an, area ini mengalami perubahan besar. Pemerintah menjalankan rencana kota yang baru yang mengembangkan Gangnam menjadi pemukiman modern dan distrik komersial. Jembatan-jembatan dibangun melintasi sungai, transportasi diperbarui, dan Gangnam pun makmur. Gangnam juga merupakan pusat bisnis. Berdasarkan infrastruktur bisnis terbaru, area ini menjadi pusat perusahaan komersial dalam berbagai bidang dan ukuran. Tren mode dan teknologi tinggi lahir di sini. Waktu sepertinya berlalu lebih cepat di kota berirama cepat yang berenergi ini. Dongdaemun sebaliknya telah mempertahankan hal-hal yang bersifat tradisional. Hengin-jimun adalah gerbang timur di dinding kota tua. Tempat ini dibangun tahun 1396 dan telah mengalami banyak perbaikan untuk menjadi seperti sekarang. Nama lain untuk Hengin-jimun adalah Dongdaemun. Distrik Dongdaemun adalah pusat perbelanjaan dan arena bagi desainer mode muda yang bersemangat. Ini adalah tempat yang bagus untuk menemukan barang-barang mode kreatif, karya desainer muda dengan harga murah. Pusat belanja lain yang harus dikunjungi adalah Myeongdong, tempat tersibuk di Seoul. Pusat mode ini menawarkan beragam restoran dan banyak hal untuk dilihat dan jalanannya selalu dipenuhi orang. Ada tempat yang selalu dikunjungi orang jika mereka pergi ke Myeongdong. Tempat itu adalah Namsan. Untuk mencapai puncak gunung, Anda bisa berjalan atau menaiki mobil kabel. Pemandangan Seoul akan terungkap layaknya kaleidoskop. Namsan memiliki begitu banyak keistimewaan. Gembok. Tak ada yang tahu berapa jumlahnya. Pasangan kekasih yang mendaki Namsan telah meletakkan gembok di sini
untuk mengunci cinta mereka selamanya. Gembok ini adalah simbol harapan mereka akan cinta abadi dan mereka telah menjadi daya tarik unik Namsan. Energi Korea yang dinamis terpancar dari jalanan yang penuh kreativitas dan kebebasan di Hongdae. Di akhir pekan, orang-orang berkumpul untuk menjual dan membeli kerajinan tangan unik di pasar bebas. Hongdae juga merupakan surga bagi musisi muda. Pencinta musik indie dan alternatif bisa menuangkan hasrat mereka di banyak panggung. Di sini jiwa mereka bisa menemukan kebebasan dan bahkan penggemar. Musisi dan pelukis. Hongdae menarik berbagai seniman. Setiap malam, jalan-jalan Hongdae dipenuhi pemuda. Ada klub di setiap jalan. Dan setiap malam selalu dipenuhi musik dan tarian. 그 인디 문화가 좀 비주류 문화잖아요. 비주류 문화에서 좀 이렇게 매니아층을 잡고 있는 곳이 홍대가 좀 많이 메인이기 때문에 저희가 거기서 좀 승부를 좀 보고 싶어서 라이브 밴드 공연 보러 오세요. 오세요. Berkumpul dan bernapas sebagai satu kesatuan, ini menghasilkan energi. 스트레스 풀리고 신나고 지금도 그래요. 나를 하려 그래 사실은 내가 너를 좋아한다고. Para pemuda menari sesuai irama. Mode dan tarian mereka selalu berbeda dan baru. Ada energi memancar sepanjang waktu. Seoul adalah kota penuh cahaya, energi dan semangat. Seoul tak pernah tidur. 이런 그 다이나믹한 포텐셜이 엄청나게 있다. 그래서 뭐 K-팝이라든지 뭐 한류라든지 이런 것이 다 여기에서 이 용광로, 문화의 용광로 속에서 싹 들 수 있지 않았나. Kota yang dipenuhi energi dinamis. Kota yang menyerap sejarah 600 tahun. Masa lalu, masa kini dan masa depan mengalir melalui Seoul, seperti sungai Hanggang yang abadi.